Halo semuanya, kalau kita bicara soal Ramadan di Tanah Sunda, ada loh sebuah ritme yang khas banget, yang mengisi hari-hari puasa. Ini bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi soal gimana memaknai setiap detiknya dengan cara yang unik sekaligus produktif. Nah, semuanya berawal dari pertanyaan yang polos banget, datangnya dari seorang anak laki-laki umur 11 tahun, namanya AA Akil. Habis ngaji subuh, dia nanya ke ayahnya, "Bah, boleh main bola sambil ngabebereng?" Pertanyaan ini kedengarannya simpel ya, tapi justru ini jadi kunci buat kita ngerti sebuah tradisi yang dalam banget maknanya. Jadi, kita sampai ke pertanyaan utamanya nih. Apa sih sebenarnya ngabuburit itu? Mungkin banyak dari kita yang lebih kenal sama ngabuburit ya. Tapi, istilah yang satu ini, wah punya makna dan fungsi yang beda banget. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Ngabuburit ini sebenarnya cerminan dari gimana masyarakat Sunda memandang dan mengelola waktu selama bulan puasa. Ini bukan cuma soal nungguin beduk maghrib. Jadi gini, secara bahasa, ngabebubrang itu akarnya dari kata burang, yang artinya ya siang hari. Jadi ini adalah tradisi mengisi waktu dari pagi sampai jelang sore dengan kegiatan-kegiatan yang ringan tapi ada manfaatnya. Semacam cara cerdas gitu buat ngelola energi pas lagi puasa. Nah, di sini nih bedanya kelihatan jelas banget sama ngabuburit. Kalau ngabuburit kan fokusnya tuh di sore hari, nungguin azan maghrib, biasanya sambil nyari takjil. Beda. Kalau ngabuburit itu soal gimana kita proaktif manfaatin sepanjang hari, dari pagi dengan kegiatan yang lebih bermakna. Sekarang kita lihat yuk jenis-jenis kegiatannya. Salah satu tiang utama dari ngabuburit itu adalah aktivitas yang menyehatkan jiwa dan pikiran. Jadi semacam ngasih nutrisi spiritual gitu di tengah kita lagi puasa. Coba deh bayangin suasananya. Di masjid atau musola, semua umur kumpul. Ada kakek, nenek, ibu-ibu yang lagi tadarus, sampai anak-anak kecil yang baru belajar alif, ba, ta, tha. Nah, tradisi ngaji bareng atau yang disebut ngadarus ini benar-benar bikin suasana jadi adem dan religius. Manfaatnya itu berlapis-lapis loh. Dari sisi spiritual, jelas ya, ini nguatin iman. Terus dari sisi rekreasional, ini bikin jiwa kita tenang. Dan dari sisi intelektual, Al-Quran itu kan ngajak kita buat mikir dan merenung tentang alam semesta. Keren kan? Dan soal manfaat ketenangan ini bukan cuma perasaan aja loh, tapi ada bukti ilmiahnya. Sebuah studi nunjukin kalau dengerin lantunan ayat suci itu emang beneran bisa ngasih dampak positif buat kesehatan mental kita. Oke, selain buat jiwa, ngabebereng juga peduli banget sama kesehatan fisik. Tradisi ini tuh ngajarin kita gimana caranya biar tetap bugar pas puasa, tapi tanpa bikin energi kita terkuras habis. Aktivitas fisiknya tentu yang ringan-ringan aja. Contohnya ya jalan santai keliling komplek, anak-anak muda main bulu tangkis, atau sepedaan santai. Intinya sih biar badan tetap gerak, bukan buat nyari keringat sampai banjir. Dan ternyata, menurut data Kementerian Kesehatan nih, cuma dengan 100 menit jalan kaki ringan seminggu, atau ya sekitar 15 menitan lah sehari, kita udah bisa nurunin berbagai risiko penyakit. Gampang banget kan? Bahkan lebih spesifik lagi, jalan kaki 15-30 menit aja itu ternyata efektif banget buat bantu stabilin gula darah. Ini penting banget loh, apalagi pas badan kita lagi puasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang unik banget dari ngabeberang, yaitu perannya sebagai cara buat melestarikan budaya, terutama lewat permainan anak-anak tradisional yang mungkin sekarang udah agak jarang kita lihat. Kalau di pedesaan, pas siang-siang bulan puasa, suara anak-anak yang lagi main ucing-ucingan, egrang, atau keleci itu masih sering kedengeran. Ini tuh lebih dari sekedar main-main loh. Ini cara buat mempererat kebersamaan dan nurunin nilai-nilai budaya ke generasi berikutnya. Dan usaha pelestarian ini serius banget loh. Ada namanya Komunitas Hong di Tatar Sunda. Mereka udah berhasil mendokumentasikan 890 jenis permainan tradisional. Luar biasa ya. Ini bukti betapa kayanya warisan budaya kita yang emang harus terus dijaga. Jadi, dari ngaji yang menenangkan jiwa, olahraga ringan yang menyehatkan badan, sampai permainan tradisional yang menjaga budaya, semua kegiatan ini tuh sebenarnya diikat oleh satu benang merah. Ada sebuah filosofi yang lebih dalam di balik tradisi ngabebubrang. Intinya gini, ngabebubrang itu mengubah cara kita ngelihat waktu. Siang hari yang panjang pas puasa itu bukan lagi jadi beban yang harus ditahan-tahan, tapi justru jadi semacam kanvas kosong yang bisa kita isi dengan hal-hal yang membangun diri, iman, dan juga komunitas kita. Pada akhirnya, ya inilah inti dari ngabeberang. Dia itu ibarat madrasah kecil.
Sebuah sekolah kehidupan singkat yang kita jalani tiap hari selama Ramadan, yang ngelatih kita soal manajemen diri, kesabaran, dan indahnya kebersamaan. Sebuah cara yang sangat indah untuk memaknai ibadah puasa, ya kan?